Aku mau cerita tentang bagaimana rasanya dipaksakan agar melupakan seseorang. Padahal aku sudah teramat percaya dia bakal yang selalu ada di sampingku. Memang benar, waktu itu dia adalah poros bahagiaku dan pundak kesedihanku. Apapun senangku selalu dilewati bareng dia. Begitupun sedihku. Waktu itu, dia meyakinkanku untuk tetap kuat apapun yang terjadi. Karena semua hal yang terjadi untuk dijalani dan pasti ada jalan keluarnya. Dia selalu memotivasi ketika aku sedang rapuh. Dia juga alasanku untuk tetap berjuang. Pernah sekali aku menanyakan tentang arti kita. Karena bagaimanapun juga, aku seorang wanita yang butuh kepastian. Bukan maksud memaksa ataupun terburu-buru. Betapa senangnya aku, dia merespon sesuai apa yang aku inginkan. Ia meyakinkanku agar percaya dengannya, bahwa dialah yang akan menjaga aku. Dan dia pula yang akan di sampingku. Saat itu, aku tersipu malu. Karena pertama kalinya mendapatkan perasaan yang tidak dibuat-buat. Ya, aku katakan sudah mencintai dia sejak keseriusannya itu. Walaupun ini terkesan masih labil. Karena aku dan dia waktunya masih lama. Ada cita-cita yang harus kami raih sebelum kami menyatukan cinta. Tapi, tidak salah kan jika membangun percaya dari sekarang? Tentu tidak. Tidak ada yang melarang jika menjaga perasaan, saling mencintai, dan saling menghargai dari sekarang. Beberapa waktu dari itu, dia meminta izin kepadaku. Dia ingin berkunjung ke rumahku lantas mengenalkan dirinya kepada orang tuaku. Bagaimana kamu rasanya saat di posisiku saat itu? Tentu berbunga hati, bukan? Iya, aku tentu saja mengiyakan niat baiknya. Aku mengabari orang tuaku dulu. Respon mereka seperti apa? Ya, main saja ke sini. Betapa bahagianya aku. Karena menurutku, cinta yang dewasa itu bukan hanya mengurusi dua perasaan saja antara kau dan dia. Cinta yang serius itu lebih berat. Yang terpenting adalah restu dari orang tua. Karena dengan mengenal orang tuanya, kita akan lebih menjaga dan memiliki tujuan yang jelas. Bukan cuma mainan, bukan cuma pacaran yang ujungnya saling menyakitkan. Memang benar, resiko dari hubungan yang seperti ini, jika ada masalah malah tambah berat. Tetapi kita bisa belajar dari sini, untuk berpikir beberapa kali ketika mengambil keputusan yang penting. Karena ini bukan tentang aku dan dia saja, tetapi juga tentang keluargaku dan keluarga dia yang sudah sama-sama mendukung kami. Pada akhirnya, apapun yang terjadi itu memang sudah digariskan oleh Tuhan. Aku tidak tahu apa alasan ia pergi tanpa ada pamitan. Mungkin ini karena kita sedang menjalani hubungan yang jauh, di mana raga kita tidak bisa saling merengkuh. Hanya sebatas komunikasi lewat telepon, dan itu pun kalau sedang ada waktu. Beberapa bulan, ia tidak lagi menghubungiku. Lantas aku menghubungi keluarganya. Bagaimana kabar dia? Dan mereka tidak tahu menahu soal itu. Mereka hanya mengatakan dia baik-baik saja seperti biasa. Aku sedikit lega, walaupun perasaanku saat itu begitu hancur.
Kenapa menghubungiku rasanya bukanlah hal yang penting lagi? Kenapa semua harus berakhir seperti ini? Saat itu aku tetap berpikir, kalau memang sudah bosan dan tak mau melanjutkan, mengapa tidak terus terang saja? Atau jika ada hal lain yang menjadi sebab, mengapa tidak dibicarakan saja biar kita sama-sama mencari jalan penyelesaian? Waktuku terlalu lama untuk dijadikan ruang bersedih. Aku mencintai seseorang yang telah membentuk kepercayaanku begitu kuat. Namun akhirnya, aku ditelantarkan begitu saja. Sebenarnya, apa maksudmu ini? Apa yang sedang terjadi? Pada akhirnya, aku harus benar-benar belajar arti melepaskan, arti merelakan yang paling ikhlas, walaupun dari hati yang terdalam. Rasa ikhlas itu akan sulit terbentuk, apalagi untuk melupakan seseorang yang pernah membuat kita begitu percaya dan merasa istimewa.